Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Di pagi hari ini kita masih melanjuti pelajaran kita di minggu lalu, yaitu lesson 3 about time atau waktu ya. Jadi di pelajaran ini kita akan belajar tentang waktu, kita akan belajar tentang jam. Mungkin para peserta didik akan bertanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang waktu. Oke, dan hari ini juga kita masih belajar tentang waktu. Oke, di sini bisa lihat di sini ada yang muncul, selalu sering muncul adalah review, artinya mengingatkan kembali. Jadi ini hanya sebagai penegasan ya, hanya sebagai penegasan, mengulang kembali materi di minggu lalu. Tapi cara pemaparan materinya ada cukup berbeda dari minggu yang lalu. Oke, jadi di pelajaran ini atau di lesson 3 ini sekali lagi Pak Guru katakan bahwa kita akan belajar tentang time atau waktu. Apa yang akan kita pelajari? Oke, kita langsung saja masuk ke tujuan pelajaran kita. Ya, tema pelajaran kita di pagi hari ini seperti yang sudah Pak Guru katakan tadi bahwa temanya adalah time atau waktu. Ya, apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini? Yaitu ada 3 ya, seperti minggu lalu juga ada 3. Yang pertama adalah bertanya tentang waktu. Bagaimana para peserta didik dapat bertanya tentang waktu, tentunya dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara menanyakan waktu itu dalam bahasa Inggris? Yang kedua, bagaimana para peserta didik sekalian dapat menunjukkan atau menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Jadi setelah bertanya tentang waktu, tentu bahwa kita harus mengatakan waktu atau menyatakan waktu. Jadi ketika orang bertanya, berarti kita harus menjawab ya. Oke, yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah agar para peserta didik dapat menyebutkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu atau jam yang ada. Oke, jadi pada kesempatan kali ini materinya itu Pak Guru buat agak cukup berbeda dari minggu kemarin, karena di sini Pak Guru juga menunjukkan jamnya, jamnya. Jadi mungkin lebih mengingatkan kembali para peserta didik sekalian dan juga lebih mempermudah para peserta didik sekalian untuk memahami materi kita di pagi hari ini, yakni tentang time atau waktu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ya, don't forget to like and subscribe. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya di channel. Oke, supaya apa? Mungkin ada video-video terbaru dari Pak Guru. Para peserta didik sekalian bisa mengetahuinya secara otomatis ya. Jadi ketika para peserta didik sekalian sudah menekan tombol subscribe, itu artinya bahwa setiap video-video terbaru dari Pak Guru otomatis akan diketahui oleh para peserta didik sekalian. Oke, kita lanjut saja masuk ke pembahasan kita di hari ini tentang time atau waktu. Oke, untuk memahami tentang waktu, di sini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh bagaimana cara kita menanyakan waktu dalam bahasa Inggris, bagaimana kita mengatakan waktu atau dalam bahasa Inggris, dan bagaimana kita mengatakan kegiatan sehari-hari kita dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu atau jam, ya. Oke, berdasarkan waktu. Jadi, kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, di sini terlihat bahwa ada jam dan di samping kanan jam itu ada yang namanya bat. Jadi ini jam. Pada jam ini, pada waktu yang ditunjukkan di dalam jam ini, jam jending ini, aktivitasnya adalah yang ini ya, bat. Jadi jam 5 aktivitasnya adalah mandi ya. Begitu. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama adalah kita menanyakan jamnya dulu. Tadi kan ask time, menanyakan jam atau waktu dalam
bahasa Inggris. Itu bagaimana? Nah, perhatikan jamnya baik. Oke. Jadi cara untuk menanyakan waktu dalam bahasa Inggris adalah what time is it? What time is it? Nah, itu cara menanyakan jamnya. Nah, ketika kita menanyakan jam, otomatis orang akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ketika ada pertanyaan, otomatis ada jawaban. Jadi ketika kita menanyakan what time is it, bagaimana cara orang menjawab pertanyaan kita? Tentu bahwa jawaban itu harus berdasarkan, kemarin minggu lalu Pak Guru bilang, tentu bahwa jawaban itu harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Dan kenyataan itu apa? Nah, kita harus melihat jam yang sebenarnya itu pada jam dinding ini ya. Nah, kita lihat. Jadi ketika kita mau time di jam berapa, nah, kita harus lihat jamnya berapa di jam dinding ini. Oke, perhatikan baik-baik. Di dalam jam dinding ini, di dalam jam itu ada yang namanya jam dan menit. Nah, sebelum ini Pak Guru ingin mengingatkan kembali bahwa dalam jam itu ada namanya jarum panjang dan jarum pendek ya. Nah, kalau para peserta didik mungkin belum memahami tentang jam, Pak Guru ingatkan kembali bahwa jarum panjang itu untuk menunjukkan menitnya, untuk menunjukkan menitnya, sedangkan jarum pendek itu menunjukkan jamnya. Nah, jadi di contoh ini terlihat, atau di jam dinding ini terlihat bahwa jarum panjangnya ada di mana? Jarum panjangnya ada di 12 atau 12, dan jarum pendeknya ada di 5 atau 5. Berarti ini menunjukkan bahwa jam yang di sekarang ini adalah jam 5 tepat ya, jam 5. It is 5 o'clock. Jadi ketika ada pertanyaan what time is it, kita lihat jamnya, lalu kita bisa menjawab seperti ini, it is 5 o'clock. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita mengatakan aktivitas kita sehari-hari. Biasanya di jam 5 ini kita melakukan apa? Nah, di sini di samping tadi Pak Guru sudah bilang bahwa di samping jam ini Pak Guru meletakkan atau menaruh juga aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Bath atau mandi kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ingin mengatakan misalnya jam 5 adalah jam untuk mandi. Bagaimana cara mengatakannya? Ya, it is 5 o'clock. It is time for bath. It is time for bath. Waktunya untuk mandi. Nah, jadi di sini dapat Pak Guru katakan bahwa what time is it ini itu namanya ask time atau menanyakan waktu. Sedangkan it's 5 o'clock itu tell time. Itu kita sebut dengan tell time atau mengatakan waktu atau menyatakan waktu. Sedangkan it's time for bed ini kita sebut dengan tell about daily activity. Tell about daily activity. Jadi sekali lagi, once again I explain you what time is it. Itu untuk ask time atau menanyakan waktu. Sedangkan it's 5 o'clock itu tell time atau mengatakan atau menyatakan waktu. Sedangkan it's time for bed itu tell about daily activity. Itu menanyakan tentang kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Oke, itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sekali lagi perhatikan jam dindingnya dan aktivitas yang akan kita lakukan di jam yang ada di jam dinding tersebut. Oke. Pada jam dinding yang ada terlihat bahwa jarum panjangnya ada di angka 12, it's 12, dan jarum pendeknya di angka 6. Artinya bahwa sekarang pukul atau sekarang jam 6 pas, jam 6.00 ya, jam 6.00. Oke. Setelah kita melihat atau mengetahui jam tersebut, kita akan membuat sebuah kalimat pertanyaan untuk menanyakan jam. Bagaimana caranya? Ya, sekali lagi, what time is it?
What time is it? Oke, kita perhatikan ketika ada pertanyaan what time is it, berarti kita harus melihat jamnya. Karena jam berapa gini? Tanpa melihat jam, kita tidak bisa menjawab pertanyaan orang tentang jam tersebut ya. Jadi kita harus melihat jam. Jadi ketika dia what time is it, perhatikan jam. Oke. Oh, jarum jam di sini ini berarti jamnya menunjukkan jam 6.00 karena jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendek di angka 6. Oke, jadi jawabannya bisa menjadi it is 6 o'clock. Oke, it is 6 o'clock. Kira-kira it's time for, kira-kira jam 6 ini jamnya untuk apa? Di sini Pak Guru sudah kasih kita kunci keywordnya adalah breakfast. Jadi jam 6 ini adalah jam untuk sarapan pagi ya, sarapan pagi atau makan pagi ya, sarapan pagi, breakfast. Jadi kita bisa menjawab bahwa it is time for breakfast. What time is it? It is 6 o'clock. It's time for breakfast. Gitu. Jadi sekali lagi, what time is it ini untuk ask time atau menanyakan waktu. It is 6 o'clock ini apa? Ini tell time atau mengatakan, menyatakan waktu. Sedangkan it's time for breakfast, ini adalah tell about daily activity, mengatakan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Ya. Oke, baik, next kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh ketiga. Oke, seperti tadi kita harus perhatikan jamnya dan aktivitas yang ada. Sudah? Oke. Kalau sudah selesai perhatikan, berarti yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita harus membuat kalimat tanya untuk menanyakan waktu. Oke. What time is it? What time is it? Jam berapakah itu? Perhatikan jamnya lagi. Oke, jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendek di angka 7. Artinya bahwa jam sekarang menunjukkan pukul 7.00. Di samping jam tersebut ada school atau sekolah. Berarti jam 7 ini adalah jam untuk sekolah ya. Jam untuk pergi ke sekolah. Jadi what time is it? Ketika dia what time is it? Berarti kita harus menjawab bagaimana? It is 7 o'clock. What time is it? It is 7 o'clock. Oke, kira-kira 7 o'clock di jam 7 ini apa yang kita lakukan? Perhatikan di gambarnya. Di samping kanan jamnya ini kan ada yang warna merah ini, ada school ya. Berarti jam 7 ini adalah it is time for school. Jadi begitu caranya ya. Jadi pertama-tama adalah kita menanyakan jam, yang kedua menjawab, dan yang ketiga adalah mengatakan aktivitas yang kita lakukan pada jam yang ditunjukkan dalam jam tersebut. Jadi sekali lagi what time ini untuk apa? Untuk ask time atau menanyakan waktu. Sedangkan it is 7 o'clock. It is 7 o'clock ini. Oke, minta maaf ya. Ya, kita lewat ya. Jadi it is 7 o'clock ini. It is 7 o'clock. Ini untuk tell about time atau mengatakan waktu atau menyatakan. Sedangkan it is time for school ini to tell about daily activity. Ya, kita masuk ke contoh 4. Ya, perhatikan jamnya dan kegiatan atau aktivitasnya. Ya, kita bertanya, what time is it? Perhatikan jam. Jarum panjangnya di angka berapa? Jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 1. Artinya bahwa jam sekarang menunjukkan pukul 1.00. Jam 1 siang ya. Makanya di samping kanan jam itu ada lunch. Jadi jam 1 siang adalah jam untuk makan siang. Oke, what time is it? Kalau sudah ada pertanyaan, bagaimana cara menjawabnya? Menjawabnya adalah it is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Oke, 1 o'clock ini adalah times for waktunya untuk apa? Ya, it is time for lunch. It is
time for lunch. Waktunya untuk makan siang. Jadi sekali lagi, what time is it ini untuk tell ask time, ask time atau menanyakan waktu. Sedangkan it's 1 o'clock ini untuk tell time atau mengatakan waktu. Sedangkan it's time for lunch ini kita dipakai untuk tell about daily activity. Tell about daily activity. Oke, contoh yang 5. Ya, contoh yang 5. Sekali lagi perhatikan jamnya dan perhatikan aktivitasnya. Di sini jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendek di angka 7. Sebenarnya sama seperti yang tadi, tapi ingat perhatikan baik-baik, aktivitasnya berbeda ya. Sekalipun jam 7 yang pertama tadi adalah time for school, tapi jam 7 ini berikutnya ini adalah waktu untuk makan malam ya. Oke. Kita tanya dulu bagaimana cara menanyakan jam. What time is it? Oke. Kalau ada bagian kita menjawab it is. Lihat jam. Ya, 7 o'clock. Karena jarum panjang yang ke-12, jarum pendek yang ke-7. Berarti jamnya menunjukkan pukul 7. Ya, it is 7 o'clock. Jamnya untuk apa? Dinner. It's time for dinner. Ya, jadi sekali lagi what time is it ini untuk ask time atau menanyakan waktu. Oh, minta maaf ya. Sementara it's 7 o'clock ini untuk menanyakan untuk mengatakan jam, dan it's time for dinner ini tell about daily activity. Ya, kita lanjut saja di contoh yang ke-6. Oke, perhatikan jam. Ke kalimat tanya, what time is it? Kita lihat jam. Oke, jarum panjang angka 12, jarum pendek angka 10. Berarti jam sekarang menunjukkan pukul 10.00. Jamnya waktunya untuk apa? Oh, I'm sorry. Ya, minta maaf, di sini harusnya bed, bukan bed ya. Minta maaf. Ini harusnya bed. Bed, B-A-D. B-A-D. Bed. Artinya tidur ya. Ya, artinya tidur. Cuman sini salah ya. Nah, oke, jadi what time is it? It is 10 o'clock. Ya, 10 o'clock. Kita lihat 12 angka jarum panjang dan pendek angka 10. Jadi artinya jam 12. Waktunya itu apa? It is time for it is time for bed. Bukan it's time for bed. Ya, ini bed. Sekali lagi ini bed ya. Oke. Ini sekali lagi. Ini it's time for bed. Bertukar ya. Ya, jadi sekali lagi ini ya, it's time for bed. Bed. Ya, jadi kayak begitu ya. Oke. Oke, dengan demikian pelajaran kita di pagi hari ini. I'm so sorry if I make a mistake. Saya buat kesalahan, dan saya berharap bahwa lewat materi yang sudah Pak Guru buat dalam bentuk yang sangat sederhana ini,
para peserta didik dapat memahami materi tentang jam ini ya dengan baik. Dan untuk lebih agar para peserta didik lebih memahaminya sendiri, silakan membuat jamnya sendiri, dan silakan melatih menanyakan jam, menjawab jam, dan mengatakan aktivitas atau kegiatan di rumah sendiri ya. Oke, sampai jumpa saja, sampai di sini saja pertemuan kita di pagi hari ini, dan sampai ketemu di lain materi. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.